Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hadiaksyah dari kelas C Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan khutbah Jumat untuk memenuhi tugas PPI. Langsung saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqalu wa wasainal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wa hada ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga Allah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswainal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wa hada ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan ketuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan bezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, terekam dalam surat Maryam ayat 30-32 yang artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti, berkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus.
Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji setelahnya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Firaun sedang merencanakan untuk menghabis seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Firaun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semoga semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina innahu wasamiul alim. Demikian video khutbah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.